Bunda sayang, teteh sayang, kalau kita dikasih masalah yang berat dan kita masih mau sholat, berarti kita masih dikasih nikmat sama Allah. Jadi kalau bunda tuh udah ngerasa bahwa Aa pengen terus deket sama Allah, pengen taat sama Allah terus gitu, berarti di saat itu kita sedang disayang sama siapa? Allah. Cara-cara untuk mendekat taat kepada Allah itu ya. Apa tadi? Jadi kalau Allah sedang mencintai seorang hamba ya, Allah itu kalau Allah sedang mencintai seorang hamba, maka nanti Allah akan mudahkan hamba tersebut untuk taatan dalam hidupnya. Betul apa betul? Jadi mohon izin dan mohon maaf ya, ukuran cintanya Allah kepada kita nggak kita miliki. Ukuran cintanya Allah kepada kita tidak diukur dari dari sesuatu yang boleh baik dalam urusan dunia, tidak. Itu bukan ukuran cintanya Allah. Ukuran cintanya Allah itu ketika kita diberikan kesempatan untuk meninggal kita kepada siapa? Allah. Nah, salah satu ukuran ketaatan itu, salah satunya adalah ketika kita digerakkan langkahnya untuk menuntut. Perhatikan hadis dari Nabi SAW. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah. Yang ingin siapa? Allah. Yang diinginkan oleh Allah. Sekarang Ahilman mau tanya. Kalau sia pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Coba jawab yang keras ya. Kalau kita manusia yang ingin, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Dan kebanyakan, mohon maaf, banyak yang tidak terjadi. Betul? Bunda, si A jadinya si B. Maunya begini jadinya? Betul? Kalau manusia yang ingin rasa tidak jadi. Tapi kalau yang ingin itu Allah, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Amruhu idza arada syai'an an yaqul kun fayakun. Setiap perkara, setiap urusan, jika Allah yang sudah mau, yang sudah ingin, mudah bagi Allah. Allah tinggal katakan kun fayakun, jadilah, terjadilah. Betul apa betul? Iya apa iya? Nah, sekarang perhatikan bunda sayang, kalau Allah lagi mencintai seorang hamba, Allah akan tanamkan ketaatan hamba tersebut, dan di antara cirinya apa kata Nabi? Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, yufaqin, maka orang tersebut akan diberikan keinginan untuk memahami ilmu agama. Izin mohon maaf, bunda yang diizinkan oleh Allah hadir pagi ini, ngerasa gak lagi disayang sama Allah? Ngerasa gak lagi dicintai sama Allah? Dan kita kalau sudah mendapatkan cintanya Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kita. Termasuk mohon izin, mohon maaf barang kata sayang yang hari ini karena mungkin jauh, kemudian juga hujan, harus menyaksikan melalui YouTube. Ini juga satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Hilman, kalau bunda sudah menemukan keadaan seperti ini, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena kita belum tentu mendapatkan hal yang sama di waktu yang akan. Kalau bunda
sudah digerakkan untuk menghadirkan kebaikan, jangan dinanti-nanti. Nanti keburu mati. Jangan nanti keburu dikafani ya. Catat ya status hari Selasa tadi itu ya. Ulang ya. Jika sudah diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan, jangan dinanti-nanti, nanti keburu. Jangan nunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Setuju? Ustad ulang deui. Kali atuh ngulang teh ya teh. Ya, jika kita sudah diberikan kesempatan buat kebaikan, jangan nunggu nanti keburu mati. Jangan nunggu nanti keburu dikafani. Jangan minta diulangi lagi ya. Sudah 3 kali ini diulangi lagi teh. Oh, berarti kalau saya mau tanya izin ya, siapa yang melembutkan hati kita pagi ini? Siapa yang meringankan langkah kita? Siapa yang mempertemukan kita? Siapa yang mengizinkan kebersamaan kita? Punten ya, ini teh bukan semata-mata karena kita mau, tapi karena Allah yang mau. Setuju? Yuk, ada orang yang mohon maaf mungkin lebih sehat dibanding kita. Mungkin lebih kaya dibanding kita, mungkin lebih mampu dibanding kita, tapi belum tentu kan seperti ini, betul? Maka yang sudah dapat kebaikan ini pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena yang paling penting dari satu amal istiqomahnya. Apa yang paling penting? Istiqomahnya. Maka sering Ahilman sampaikan ini ya, setiap manusia itu rugi. Orang yang berilmu, semua orang yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Semua orang yang rugi kecuali orang yang istiqomah. Semua orang yang istiqomah pun masih berpotensi rugi kecuali dia yang keadaan husnul khatimah. Coba diulangi. Setiap manusia oke, langsung HP. Set HP. Setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu rugi orang yang beramal. Semua orang yang beramal rugi kecuali orang yang istiqomah. Dan semua berpotensi rugi kecuali orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sok kita evaluasi. Yang pertama yaitu rugi kecuali orang yang berilmu. Maka bunda teteh sayang, kalau pagi ini niatin hati kita buat mendapatkan ilmu, berarti kita beruntung apa enggak? Berarti kita ini bahagia atau tidak? Maka mohon izin ya, yang wajahnya masih ngeluh, yang masih nasi hujan teh meuni kieu teuing. Ti subuh kene geus hujan. Padahal geus ti kamari hayang datang ke kajian akhir. Geus disiapin ti peutingkeun ni wardrobe teh. Geus disatrikaan, geus dikumahakeun, tiba-tiba hujan. Punten. Kalau bicara hati kesel apa enggak? Keheul atau hente? Mungkin ada. Kadek bunda, ulah kitu. Da hujan ke ti saha? Hujan dari siapa? Yang nakdirin hujan turun siapa? Berarti dari hujan ada kebaikan atau tidak? Ada berkah atau tidak? Boleh jadi bunda sayang, teteh sayang, yang biasa kita ngaji enggak turun hujan, mungkin pahalanya sedikit dibanding kita yang ngaji, mana hujan, mana becek, gak ada ojek. Bunda teh pahalanya lebih berat, betul?
Karena Ahilman sangat yakin dengan hadis Nabi, inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya tergantung besarnya ujian. Makin berat pengorbanannya, makin besar ujiannya, maka makin besar pahala yang Allah siapkan untuk kita. Betul? Iya apa iya? Coba yang hadir hari ini nyesel apa enggak? Yang hadir hari ini kaduhung atau hente? Yakin? Berkan yang Allah siapkan. Betul? Tapi punten, semua yang berilmu juga berpotensi rugi. Kecuali orang yang beramal. Penting dari ilmu teh naon? Amal. Makanya mohon maaf, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak seperti pohon yang tidak berbuah. Menjulang tinggi ke angkasa, tapi nggak ada buahnya. Nah bunda nanya ke AA, apa buah dari ilmu? AA, bagaimana caranya kita melihat amal seseorang itu makin baik dari ilmunya? Ada dua. Satu, ketika dia belajar sama Allah. Dua, ketika dia belajar makin baik akhlaknya kepada manusia. Ada berapa? Satu, makin dekat, makin taat ke Allah, makin yakin ke Allah. Hatinya makin tenang bersama Allah. Gitu. Nggak terlalu berlebihan dalam kegelisahan. Nggak galau-galau lagi. Pokoknya hidupnya teh tenang gitu. Karena bersama siapa? Allah. Betul? Yang menghidupkan kita siapa? Yang ngatur hidup kita siapa? Allah. Yang ngasih rezeki sama kita siapa? Allah. Nanti kita pulang menuju siapa? Allah. Riweuh sama sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Suami ngalirkeun urang, geus we. Ulah dipikir-pikirkeun. Lamun jadi bikin kita jauh ke Allah, berarti ada yang gak benar. Kalau dengan harta, pangkat, jabatan jadi bikin kita jauh dari Allah, berarti ada yang gak benar. Betul? Ahilman sampaikan, ada dua kata yang maknanya beda. Ada nikmat, ada nikmat. Ada apa? Ada nikmat pakai ain, pakai qaf. Kalau gitu. Dipraktikkan wae ieu mah. Hiji nikmat pakai ain, yang kedua pakai qaf. Apa bedanya antara nikmat dengan nikmat? Beda. Nikmat itu setiap kebaikan yang diberikan oleh jadikan kita makin dekat sama Allah. Itu namanya apa? Nikmat. Dikasih harta jadi tambah dekat ke Allah. Itu namanya nikmat. Dikasih keluar ke Allah. Namanya nikmat. Dikasih pangkat, jabatan, popularitas. Membuat dia makin dekat ke Allah. Namanya apa? Nikmat. Tapi ada yang nikmat. Apa itu? Setiap kebaikan yang tidak menjadikan kita tambah dekat ke Allah. Nama lainnya istidraj. Apa namanya? Dikasih harta jadi malah tambah jauh ke Allah. Dikasih pangkat jabatan jadi malah tambah jauh dari Allah. Dikasih pasangan jadi malah tambah jauh ke Allah. Nah ini teh namanya nikmat. Bahasa lainnya apa? Istidraj. Maka ilmu, makin dia belajar, makin dekat dia ke Allah. Makin yakin ke Allah, gak jadi tambah sombong. Ada gak orang yang makin ngaji makin sombong? Belajar makin sombong. Ada gak orang yang taklim tapi sepulang taklim jadi tambah belaga? Ada? Ada. Iya tuh. Ngerasa pang solehna, ngerasa pang bagerna. Kalau ketemu sama orang yang beda teh suka beda aja. Mana salah? Sok gitu kadang-kadang. Kalau ketemu kan kita mah udah ngajinya. Ketemu sama yang gak ngaji, mana salah?
Ama, kita mah sekarang udah beda meren. Jadi kalau temennya datang tehnya Ceida, Cetuti, Cililis gitu. Tah kalau nyampe sirkus sok rada di jauhan. Kamu mah udah bukan geng kita lagi. Jadi ngerasa kalau kita lain, hati-hati. Berarti ada ilmu yang tidak berbuah, betul? Maka nanti yang kedua, apa buah dari ilmu teh? Amal, amalnya kumaha? Ahlaknya makin baik. Ahlaknya makin apa? Makin baik. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis. Semuanya jadi kebaikan. Lihat orang tuh dengan kasih sayang. Lihat orang dengan apa? Kasih sayang. Ingat ya bunda sayang, dalam hidup ya, mulai hari ini jangan lukai hati seseorang. Tadi saya nulis di status saya yang baru pagi-pagi ya. Saya kira ya, tapi nggak tahu buat bunda gitu ya. Tapi menurut saya mah ini mah oke gitu, bagus lah. Lihat ya, kata Ahilman begini. Air mata, satu tetes air mata seseorang yang jatuh karena hatinya kau lukai, kelak akan menjadi bahagiamu datang terlambat. Follow atau Instagram nak? Nges follow tacan. Ulangi. Lupa, lulus apa tadi teh Ahilman tadi? Satu tetes air mata seseorang yang jatuh karena lukai, kelak akan menjadi alasan mengapa bahagiamu datang terlambat. Oh Ustadz, berarti kalau kita sakiti dan kita lupa minta maaf kepadanya, kita lupa mengislahkan di antara keduanya, maka boleh jadi jika yang datang terlambat kepada kita disebabkan karena ada orang yang pernah kita sakiti. Betul? Maka bunda kudu tambah baik ahlaknya sama orang. Maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Setuju? Semua yang beramal rugi kecuali orang yang istiqomah. Penting atau tidak? Apa itu istiqomah? Istiqomah itu artinya istimror, berkelanjutan, terus menerus. Walaupun kecil, terus menerus. Terus menerus. Walaupun kelihatannya seperti nggak ada orang, sedikit jamaahnya, nggak ada urusan. Kenapa? Istiqomah di jalan. Dan yang terakhir, semua yang istiqomah pun berpotensi rugi, kecuali orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Oh berarti kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan ketaatan kepada hamba tersebut. Hamba itu mau belajar ilmu tambah banyak, kemudian amalnya, makan amal ini mengantarkan dia wafat dalam keadaan apa? Husnul khatimah, dan pada akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diputer-puter. Mudah-mudahan yang di sini Allah kelak wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik teteh sayang, pagi ini kita akan belajar sama-sama bagaimana sikap terbaik kita ketika mengalami, dan kita akan belajar bagaimana sikapnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengalami kesedihan. Bunda teteh, tiap kita pasti pernah mengalami yang namanya sedih, betul? Betul apa betul? Setiap kita pasti pernah kehidupan di mana hati kita merasakan kesedihan, betul? Yang namanya sedih itu boleh atau tidak? Yang namanya sedih itu wajib, tanda kita manusia. Jangan suka merasa paling kuat.
Karena kita manusia. Kita kan kadang-kadang suka begitu kan. Kuat aku mah. Kuat. Jangan merasa kuat. Kalau kita sedih ya nggak apa-apa, betul? Kita manusia itu yang namanya sedih boleh atau tidak? Wajar atau tidak? Tanda kita sebagai manusia. Yang tidak boleh itu berlarut-larut dalam kesedihan. Ujungnya apa? Karena dia berlarut dalam kesedihan. Kesedihan itu dan tidak bisa menikmati kehidupan yang Allah titipkan kepadanya. Betul? Tidak sedikit ada orang yang sedih ujungnya meratap. Tidak sedikit orang yang sedih ujungnya stres frustasi. Ada? Tidak sedikit orang yang sedih ujungnya mohon izin jadi sakit karena kesedihannya. Ada? Mohon maaf, tidak boleh berlebihan dalam kesedihan yang kita rasakan. Ustadz, kalau kita sedih nangis boleh apa enggak? Kalau kita sedih, bunda sayang, nangis itu wajar. Air mata yang keluar di mata kita karena kesedihan hidup ini, boleh atau tidak? Boleh apa? Lisanmu ketika sedih meratap dan berkata-kata yang tidak baik. Nabi pernah enggak sedih? Nabi pernah nggak nangis? Bahkan pernah Ahilman sampaikan, ada 3 air mata yang sangat disukai oleh Allah. Ada berapa? 3. Yang pertama, yang menangis, yang keluar dari matanya karena dia takut kepada Allah. Dia ingat dengan dosa. Dia bertobat. Dan makin dia ingat dosanya, makin keluar air matanya. Makin dia ingat dengan kesalahannya, makin berderai air matanya. Maka bunda sayang perhati doa, Ahilman pimpin, itu biasanya di awal doa minta ampun sama Allah. Betul gak? Ya Allah, ampuni mataku jika sering melihat yang haram. Allah, ampuni lisanku jika pernah berbohong, berdusta, ingkar janji, fitnah, sumpah serapah, ghibah. Betul? Tangan kami jika pernah menyentuh dan bersentuhan dengan yang haram. Ya Allah, ampuni perut kami jika pernah masuk makan minum yang haram. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika pernah berzina. Ya Allah, ampuni kaki kami jika pernah melangkah ke tempat maksiat. Terus kita ucapin. Kenapa Ustadz? Kenapa berkali-kali Ahilman doa minta ampun terus? Karena yang harus kita yakini, semua kita pasti punya dosa. Betul? Kita ini dimuliakan hanya 2 alasannya. Allah ngasih casing ke kita sehingga yang kelihatan adalah casingnya. Betul? Dan yang kedua karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Ahilman lagi pura-pura soleh aja. Lagi kelihatannya ingin disebut soleh. Atau udah mudah-mudahan awal disoleh beneran. Itu yang kita minta. Makanya mohon maaf bunda sayang, kalau kita sering nangis karena kita takut sama Allah. Dan kita Allah suka atau tidak? Allah suka. Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertaubat. Sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Siapin HP-nya atuh ya. Kira-kira ini ya. Nanti pakai lagunya Hijrah Cinta ya. Hijrah Cinta gitu ya. Coba. Bismillah ya. Tuh lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedang punya salah dalam hidupnya. Status hari Rabu ya. Diulangi lagi.
Berapa kali diulangi lagi teh ini teh. Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat. Orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Semua kita pasti punya dosa, setuju? Setiap kita pasti pernah. Maka jangan pernah merasa soleh. Karena merasa soleh itu salah. Dan merasa salah itu soleh. Makin kita merasa salah berarti soleh berarti jelas tidak? Maka nangis karena takut dengan dosa bertobat sama Allah. Bagus atau tidak? Yang kedua, Allah menyukai air mata yang menangis karena dia sedang diuji dengan kesulitan dan diharapkan pertolongan Allah. Dia lagi dikasih musibah, lagi dikasih ujian, makin gede ujiannya, makin berat musibahnya. Dan dia harapkan adalah pertolongan Allah. Ya Allah, kapan pertolongan Engkau datang? Ya Allah, berat sekali hidup ini ya Allah. Tapi hamba ya Allah. Makanya Bunda pernah enggak ngerasa ada fase dalam hidup kira-kira begini. Ya Allah, hamba mah sudah ridho, sudah ikhlas. Gimana Engkau aja? Nah fase itu nangis dan kita makin berharap sama Allah. Allah makin suka sama kita. Makanya saya tanya begini. Berharap bersandar itu boleh? Berharap sama siapa? Bersandar sama siapa? Yang tidak boleh itu berharap kepada manusia. Itu bukan tidak berharap. Ikhlas itu berharap. Tapi berharapnya sama siapa? Sehingga di hati ini tidak adanya siapa? Allah. Maka sering juga Ahilman sampaikan. Ya Rob, Engkau boleh ambil apapun dalam hidupku. Tapi jangan Engkau ambil sayangmu. Ya Allah, Engkau boleh ambil apapun yang aku miliki. Tapi jangan Engkau ambil rasa cintamu kepada aku. Ya Allah, Engkau boleh ambil keluargaku. Engkau boleh ambil pangkat jabatanku. Engkau boleh ambil popularitas yang Kau berikan kepada aku. Asalkan jangan Engkau ambil aku. Kadang kita tuh suka lebih gelisah dengan apa yang hilang dalam dunia kita. Betul? Tapi kita gak pernah gelisah diambil dalam hidup kita. Bunda bangun di sepertiga malam. Tapi kenapa ya kita tuh gak dimampukan untuk sholat tahajud? Sedih gak harusnya? Padahal aku tuh bangun sepertiga malam. Tapi kenapa ya susah banget buat tahajud? Aku tuh punya waktu ngaji. Tapi kenapa sih kok gak punya waktu buat ngaji ya? Rahasia Allah. Kita tuh punya kesempatan buat infak sodako. Tapi kadang-kadang ada alasan untuk gak mau infak sodako. Harusnya sedih atau tidak? Jangan sedih. Dunia bukan punya kita. Itu hanya dititipin sama Allah ke kita. Betul? Bunda tuh kudu sedih. Kalau bunda dikasih suami. Tapi suami Allah ya. Kenapa suami aku gak mau sholat ya? Kenapa suami aku gak mau memperbaiki diri ya? Aku tuh mau Ustadz. Aku jadi baik. Pasangan aku juga baik. Ngaji. Biar anak-anakku juga bisa belajar ngaji. Bunda pernah gak ngalamin kayak gitu? Kalau bunda nangis kayak begitu dan berharap sama Allah, berarti bunda tuh lagi disayang sama. Jangan nangis untuk urusan dunia. Terlalu kecil jika air mata kita dikeluarkan hanya untuk urusan dunia. Nangislah untuk urusan akhirat yang barangkali belum kita tuju. Dan yang ketiga, air mata yang disukai Allah adalah air mata yang menangis. Kenapa? Karena dia melihat kemaksiatan. Tapi dia tidak bisa merubahnya. Ujungnya dia hanya bisa menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, di antara tiga air mata itu
Bunda, yang nomor 2 tentang kesedihan. Jadi sedih itu wajar tidak? Boleh atau tidak? Kemudian saat sedih nangis, boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Nauzubillah, meratap dengan lisan kita. Dan ujungnya menghina takdir. Nauzubillah, menghina Allah. Nauzubillah, menghina hidup kita. Nauzubillah. Maka Allah tidak akan mengazabmu dengan air mata yang kau keluarkan. Tapi Allah menyiksamu dengan mulutmu, lisanmu yang kau mengalami kesedihan. Maka pertanyaannya Ustaz, kita semua pernah sedih, betul? Bahkan punten boleh jadi hari ini ada yang sedang sedih. Ada. Ini makanya sedih terharu kali ya. Sedih terharu atau sedih memang karena sedih, terluka ini tuh ya. Ya, apa sikap terbaiknya? Sok catat ya. 8 sikap terbaik menghadapi kesedihan. Ada berapa? 8. Nanti di akhir kita ulangi lagi ya. Kita akan bahas satu persatu dulu. Sampai jam berapa kajian kita hari ini? Sampai jam berapa? Mual bosan? Mual capek? Nu capek saha? Ahilman ya. Baik. Bunda sayang, yang pertama. Oke, orang hapus selanya. Ya Allah. Oh iya, sebelumnya mohon izin juga ya. Hari ini istri saya sedang menjalani operasi untuk pengangkatan pen di kakinya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, berikan kemudahan, beliau bisa sehat kembali. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ada berapa tadi teh? Udah berapa yang dibahas? Oh belum. Ya. Oh tadi teh berarti masih pendahuluan tadi teh ya? Iya. Baik. Yang pertama, sikap terbaik ketika kita lagi berhusnuzon kepada Allah. Apa yang pertama? Berhusnuzon kepada Allah. Masya Allah. Zon kepada Allah. Bunda sayang, kalau memahami tentang Allah itu kudu semua yang baik-baik. Semua yang baik-baik itu pasti dari Allah. Semua yang buruk pasti dari kita. Ketika Bunda mengalami satu fase sedih, ya, tersakiti, terluka, apapun itu yang hadir di mungkin sama Allah, pasti ada kebaikan yang sedang Allah berikan untuk kita. Contoh, Bunda ada yang menyakiti. Ingat Allah tidak mungkin menyakiti. Bunda ada yang menzolimi. Ingat Allah. Allah tidak mungkin menzolimi. Jadi semua yang buruk-buruk ada di manusia. Pasti dari Allah. Maka sering Ahilman sampaikan ini. Ada 3 surat ayat yang selalu menguatkan kita. Ini sering dibahas ya. Nanti yang pertama surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Isinya boleh jadi di mata Allah itu baik. Boleh jadi yang kamu anggap baik dalam pandangan Allah itu buruk. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Ingat ini. Tapi menurut Allah pasti enak. Menurut kita buruk, dalam pandangan Allah boleh jadi baik. Dulu kita bilang, ya Allah. Karena kita akan bilang, ya Allah untung dulu begitu. Sekarang kita bilang gimana? Ya Allah kenapa begini? Nanti kita bilang,
Ya lu yakin. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 286. Isinya Allah tidak akan mungkin memberikan beban di batas kesanggupan kita. Maka izin mohon maaf jika ada di antara bunda teteh sayang yang hari ini ngerasa diuji dalam hidupnya dan berat banget. Bunda, Allah mengujiku seperti ini karena Allah tahu hati dan tubuhku kuat untuk menghadapi ujian itu. Kenapa enggak yang lain AA? Kenapa harus saya? Bunda mampu, bunda kuat, bunda bisa. Dan Allah pun nitipin banyak kebaikan di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik itu. Dan yang Syirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada mudah, kesulitan pasti ada. Ingat, setelah mendung insya Allah ada pelan dalam hidup kita. Betul? Badai pasti, hujan pasti, jodoh pasti bertemu. Pelaminan mungkin di pemakaman, tetap ketemu juga. Ingat, yang pertama sikapnya apa? Husnul Allah. Ini kunci. Dan kalau bunda tanya, AA, ibadah apa yang paling tinggi levelnya? Ridho dengan ketentuan Allah. Ridho dengan ketentuan Allah, bunda husnudzon kepada Allah, maka bunda mendapatkan level tertinggi sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu. Kita sudah dapat ridhonya Allah, maka kita mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Betul? Gimana biar Allah ridho sama kita? Kuncinya ridho. Kita tidak mungkin dapat ridhonya Allah kalau kita nggak ridho sama Allah. Betul apa betul? Iya apa ya? Maka ketika kita, Allah hadirkan kesedihan kepadaku karena Allah rindu kepadaku. Allah ingin menyapaku dengan kesedihan ini. Dan tanya bunda sayang, makin kita beriman, kalau kita lagi sedih bisa makin dekat sama Allah. Betul nggak? Bunda kalau lagi ada masalah kan, tiba-tiba sholat tahajud pun nggak pernah tuh. Bener nggak? Bunda lagi ada masalah nggak pernah ngaji, jadi ngaji. Coba, sadar nggak kayak gitu tuh? Itu insya Allah. Bunda dulu punten kan, waktu lagi di atas, waktu lagi jaya, nggak ada pernah waktu buat taklim. Sekarang pas lagi hilang semuanya, semua sama Allah, jadi makin dekat ke Allah. Anugerah atau tidak? Nikmat atau tidak? Indah tidak? Itu kebaikan yang Allah titipkan. Maka tenggelam dalam nikmatnya bersama Allah, dia akan mendahulukan apa yang paling penting dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, sikap terbaiknya berhusnuzon kepada Allah. Yang kedua, ketika kita sedang sedih, maka caranya adalah segera mendirikan sholat. Bunda sayang, ketika kita lagi gelisah, segera ambil air wudhu, dirikan sholat. Kenapa Ustadz? Karena dalam sholat itulah kita akan merasa, gak usah jauh-jauh. Bunda, teteh, kalau kita beraktivitas belum sholat, tenang apa enggak? Biasanya kalau orang sholat, ketika dia lupa sholat, ninggalin sholat, lalayin sholat, akhirin sholat, tenang atau tidak? Itu nikmat dari Allah tuh. Bunda punya, ini sholat belum, jadi gelisah bawaannya. Itu nikmat dari Allah buat kita. Dan mohon maaf, Nabi SAW pernah sedih atau tidak? Pernah.
Nah, ini peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum Nabi mendapatkan peristiwa Isra Mi'raj, Nabi mengalami kondisi yang disebut dengan amul huzni, tahun kesedihan. Betul? Nabi kehilangan dua orang yang dicintai dalam hidupnya. Yang pertama, Nabi kehilangan istri tercintanya. Siapa namanya? Khadijah. Kenapa Nabi begitu sedih ketika kehilangan Khadijah? Iya, karena Nabi ditinggal lagi sayang-sayangnya. Kalau bahasa kita begitulah. Bunda ditinggal lagi sayang-sayangnya. Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Sakit. Dan yang paling luar biasa, biasanya orang itu kenapa susah dilupakan? Karena sangat baik, bener gak? Kayak Rehan gitu kan? Kan gitu. Begitu sulit lupakan Rehan. Karena Rehan itu, jadi yang baik itu susah dilupakan. Nah pertanyaannya, Khadijah sebaik apa? Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Siti Khadijah radhiyallahu anha itu seorang istri yang Masya Allah mampu menenangkan hati suaminya. Mampu menyenangkan hati suaminya. Mampu membahagiakan hati suaminya. Seorang perempuan yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bayangin. Khadijah mah berkorban untuk suaminya. Ada bahasa begini. Uangku, uangmu. Uangmu, uangmu. Itu Khadijah. Itu Khadijah. Itu mah kalau kita di sini gimana? Uangmu, uangku. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Khadijah mah berkorban untuk Nabi. Bahkan satu kali dikisahkan, Nabi itu pernah tiduran di pahanya Khadijah. Tiba-tiba Nabi nangis. Sama Khadijah dihapus air matanya, ditanya, "Ya Rasulullah suamiku, kenapa engkau menangis?" Apa kata Nabi? "Wahai Khadijah, aku sangat mencintaimu. Aku tidak ingin kehilangan dirimu." Ustaz tanya, Bunda pernah gak digituin sama suami? Jangan-jangan suami ibu mah nanya, "Mama teh iraha mautna." Jangan-jangan gitu orang mah. Masya Allah. Apa kata Khadijah? "Jangan menangis. Aku selalu ada bersamamu." Lihat kalimat ini ya. Kalau nanti aku telah wafat dan engkau tidak punya harta lagi untuk berdakwah, aku mohon suamiku, gali kuburanku, jadikan tulang belulangku untuk mendukung dakwahmu ya Rasulullah. Itu mah. Yang di sini mah nggak yakin Ustaz ini mah. Maka wajar ya, Khadijah itu wajahnya meneduhkan, bicaranya menenangkan. Nabi kalau lihat wajah Khadijah lagi gelisah, setengah kegelisahannya langsung hilang. Nabi ngelihat Khadijah bicara, Masya Allah. Kalau udah bicara, bicaranya menenangkan hati Rasulullah SAW. Itu mah. Kalau bunda yang di sini punten. Kalau suami lihat wajah bunda, hilang masalah tambah masalah. Kalau suami dengerin bunda bicara, hilang masalah tambah masalah. Ya Allah. Khadijah wafat, Nabi sedih tidak? Singkat cerita mohon maaf, Nabi nikah lagi kan? Ketika nikah dengan yang lain, Nabi pernah tidur. Nabi ngigo nyebut nama siapa? Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha cemburu kan? Kenapa engkau masih nyebut nama Khadijah? Bukankah dia sudah mati, sudah meninggal? Bukankah aku lebih cantik dibanding Khadijah? Apa kata Nabi? Iya, beliau telah wafat.
Tapi hatinya tidak akan pernah pergi dari hatiku. Kenapa? Kenapa? Karena Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepadaku. Khadijah orang pertama yang mencintaiku. Di saat orang menjauhiku, beliau mendekatiku. Di saat orang menghinaku, beliau mencintaiku. Itulah Khadijah. Sosok perempuan terbaik yang pernah ada dalam hatiku. Maka ini mohon maaf ya, buat perempuan, jangan sibuk mempercantik fisik. Kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap. Tapi sibuklah mempercantik hati. Karena kecantikan hati membuat laki-laki menatap. Jangan minta diulangi lagi. Lupa tadi bicaranya apa gitu. Nabi sedih tidak? Ditinggal Khadijah sedih tidak? Sedih. Tidak lama kemudian wafat pamannya yang dicintai. Siapa namanya? Abu Thalib. Ustadz, kenapa Nabi sedih ditinggal Abu Thalib? Ya iyalah, Nabi dibesarkan sama pamannya, dididik sama pamannya, diberikan pelajaran banyak sama pamannya, dibela sama pamannya. Dan orang kafir Quraisy itu tidak berani mengganggu Nabi ketika itu karena masih ada siapa? Masih ada pamannya Abu Thalib. Yang luar biasa, ketika sudah sampai perintah dakwah, Nabi lagi mau berdakwah, diambil orang yang paling membela Nabi ini. Kira-kira Nabi sedih tidak? Khadijah support harta selama ini diambil. Abu Thalib support perlindungan selama ini diambil. Diambil sama Allah. Sedih atau tidak? Nabi SAW mengalami kesedihan. Maka tahun itu disebut dengan apa? Amul Huzni, tahun kesedihan. Maka bagaimana cara Allah menghibur Nabi SAW? Salah satu peristiwa yang Allah hadirkan namanya apa? Isra Mi'raj. Isra, diperjalankannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, diangkatnya Nabi dari Aqsa menuju Sidratul. Sepulang dari sana Nabi mendapatkan oleh-oleh berupa perintah. Berarti ini jawaban kalau sedang sedih, kalau sedang punya masalah, kalau sedang punya hajat, kalau hati mau tenang, kalau mau dikasih jalan keluar. Jelas atau tidak? Berarti Ustadz, sholat itu karunia terbesar dari Allah untuk kita. Betul? Bunda sayang, teteh sayang, kalau kita dikasih masalah yang berat dan kita masih mau sholat, berarti kita masih dikasih nikmat sama Allah. Status Kamis malam Jumat. Kalau kita dikasih masalah yang berat, tapi kita masih dikasih kesempatan untuk sholat, maka kita masih dikasih nikmat. Status hari Kamis malam Jumat. Kadang Bunda suka ngerasa gini, aku tuh. Kalau masih bisa sholat, Allah masih sayang sama kita. Betul? Kita ngerasa ini berat banget hidup, bla 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 bla. Kalau kita masih bisa sholat, maka sholat ini healing terbaik untuk setiap masalah kita. Makanya mohon maaf, healing itu bukan sekedar jalan-jalan. Aku mah harus healing. Healing ke mana tuh menirungsing gitu. Healing itu bukan jalan-jalan ke sana kemari, bukan. Healing terbaik itu hamparkan sajadah, dirikan sholat, bersujud sama Allah. Disitulah engkau mendapatkan healing terbaik. Maka kalau sedang sedih, dirikan apa? Langsung. Sholat itu Bunda lagi curhat sama Allah. Ya. Sholat itu Bunda lagi ngadu sama Allah. Sholat itu Bunda lagi ngelapor sama Allah. Ya Allah, aku tuh lagi sakit ya Allah. Lagi sedih ya Allah. Kenapa sedihnya? Gitu ya Allah. Maka Bunda kan dalam sholat begitu kan?
Berarti kalau ada panggilan azan itu yang manggil siapa? Kan yang manggil Allah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawaban kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Siap-siap kita. Ya, ambil wudu, siap sholat, sok. Allahu akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Berarti saat kita takbir tidak ada yang paling besar dalam hidup kecuali siapa? Pangkat, jabatan, harta, dipuji, terkenal, keluarga, kecil. Apa? Kecil. Kecil. Kalau ada yang bikin kita sedih, kecil. Betul? Makanya sering Ahilman bilang gini, kalau bunda ngerasain sedih ame urusan dunia, bunda bilang gini, nggak apa-apa, cuma dunia. Apa kalimatnya? Nggak apa-apa, cuma dunia. Bunda usaha, kemudian bangkrut. Apa kalimatnya? Nggak apa-apa, cuma dunia. Bunda punya rumah tangga, suami bunda diambil sama orang. Nggak apa-apa, cuma apa tuh? Jadi bikin stres. Kalau rezeki buat kita nggak akan pernah pergi dari kita, bener nggak? Tapi kita jadi mikir kan, kenapa Allah nguji ini ke kita ya? Udah, berarti ini cara kita deketin sama Allah, betul nggak? Benda usaha nih, usaha pengennya untung, jadi rugi. Sedih. Nggak apa-apa, cuma dunia. Jangankan kehilangan sementara, ini punten masih ada nggak orangnya? Masih kan? Hanya berpindah sama orang doang. Mangga, sodakohkeun sok we mangga. Kenapa harus stres? Mau suami aku mangga, sok. Ari dianya mau mah mangga we. Daripada riweuh ka urang, nah bener teu? Naon sieun riweuh kieu? Sok we. Bahkan ada yang sok. Ingat ya, semua takdir jika sudah dituliskan untuk kita nggak akan pernah pergi dari kita. Dan semua takdir yang tak dituliskan untuk kita pasti akan pergi dari kita. Jangan menggenggam takdir seperti menggenggam pasir. Makin kau genggam, makin kau tidak mendapatkan pasir itu. Set. Jadi stroke ringan lama-lama kan. Set. Harus keluar. Gak apa-apa. Cuma nanti makin kita keluar, makin Allah hadirkan pasir yang lebih baik dari pasir yang sebelumnya. Ini rumus dalam hidup. Tapi Ustaz gak bisa kayak gitu. Berat Ustaz. Makanya belajar. Tapi berat. Mah enak ngomong gitu. Mendingan Manya ngomong aku dulu. Iya bun, aku juga sedih sama kayak bun. Kan gak mungkin saya ngomong kayak gitu kan. Apa fungsinya saya kalau juga sama kayak ibu? Kalau ibu juga sedih, terus saya, ibu sedih, agak sedih. Ibu sedih, agak sedih. Manya agak ngomong anak itu kan tebenang gitu merenan. Aku udah berasa kuat kan. Walaupun di mobil saya juga nangis bu. Karunya si ibu etanya mending karunya pisan. Tapi kan saya nggak mungkin depan ibu juga perasaannya sama kayak ibu. Nggak mungkin ibu sedih tuh. Ibu sedih, agak sedih. Agak mending kuat kayak ibu teh bu.
Justru ibu tuh kan datang kajian, dapat motivasi, betul nggak? Dapat sangat. Ibu nggak bisa bilang ini, alah bisa ngomong hungkul, alah banyak tuh. Terus kudu kumaha tuh ahilman teh? Kudu riweuh siga ibu gitu. Jangan merasa tenang gitu, kudu riweuh kan teu kan? Coba, Aa punya masalah nggak? Cek saar ibu, oleh so tahu gitu hirup teh. Tak iya masalah ibu-ibu teh, sibuk sama masalah orang lain kita mah. Nih yang menurut ibu teh, nanya si Ahil memeni asa tenang bicara teh, kelihatannya aja tenang. Di luar ini mah sama juga. Sok nangis, sok ngerasa ya Allah meni capek kieu. Wajar tidak? Manusia bukan? Saya di sosmed seakan-akan pokoknya baik aja gitu. Saya tuh sama, tapi kan teu kudu orang gitu kan. Tuh kudu ceramah datang, ibu saya lagi sedih ya bu. Bu tolong tuh saya ya bu ya. Jadi yang bikin sedih, senang tuh bukan manusia tapi siapa? Makanya dalam sholat bunda sayang di sini nih, ini kunci bunda dapetin ketenangan tuh. Makanya suka ngerasa gini ya, kalau udah capek dengan urusan dunia, udahlah berhenti sejenak, yuk balik ke Allah deh. Betul gak? Gini nanya gini ke kumanya caranya biar gak punya masalah? Gampang. Mau tuh gitu. Ini kadang-kadang pertanyaan itu sok lucunya. Naon kumanya biar gak punya masalah? Jawabannya liar coba. Sok ayeuna ku ibu pikirkeunnya. Yang namanya hidup mah masalah pasti ada gak? Waktu ibu sekolah dulu ada masalah nggak? Pengen cepet lulus, bener? Izin Allah lulus kuliah. Setelah kuliah ada masalah? Apa masalahnya? Pengen cepet kerja. Setelah kerja ada masalah? Pengen cepet apa? Nikah, ketemu jodohnya. Setelah nikah, masalah tambah dikit apa tambah banyak? Meni curhat gitu. Sok. Udah nikah, pengen punya anak, betul? Setelah punya anak, masalah tambah dikit tambah banyak. Anak kecembuh dewasa, punya menantu. Pas udah nikahin anak kita, ada masalah tidak? Betul nggak? Terus, muter masalah mah. Iya? Kita dulu berharap sama orang nih, aku mah punya suami itu sempurna. Sempurna. Kermakasep, benghar, soleh, baik, benar? Tapi punten, biasanya suami yang seperti itu banyak diidamkan oleh perempuan lain. Ujian tidak? Masalah tidak? Sikap kita gimana coba? Kumaha ieu Bukankah itu yang kamu mau selama ini? Punya ini, udah punya ini, sikapnya gimana? Jadi berat lagi, betul nggak? Pasangan abi mah sempurna, ngan punten, pasangannya baik, diuji sama mertuanya. Ada nggak? Pasangannya soleh, mertuanya soleh, punten, diuji sama adik kakak iparnya. Betul? Pasangan baik, orang tua baik, kakak ipar, adik ipar baik, anak nguji kita, ada nggak? Semuanya udah baik, uak bibinya nguji kita. Semuanya udah baik, teman-teman pasangan kita yang nguji kita. Betul nggak? Semuanya udah baik, ngan ini kita masuk ke satu tempat, teman kita, circle kita, komunitas kita, majelis taklim kita, diuji lagi di situ. Betul? Ketemu ustadz, jadi kieu hidup tehnya. Jadi pabelit kieu, itulah hidup, it's alive. Apa? Hidup mah gak akan pernah berhenti dari masalah, betul? Bunda mau nyumput dina kolong meja, tuh bisa. Dina kolong meja aya masalah, engap. Jadi semuanya tuh aya masalahnya, betul apa enggak? Berarti temu jalan keluar ketika lagi sedih, temui Allah.
Setelah satunya apa? Sholat. Allahu Akbar. Allah Maha. Baca iftah, baru kemudian Al-Fatihah. Kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa maknanya? Ya Allah, jika hari ini ada yang menyakitiku, ada yang nyinggung perasaanku, ada yang zolim sama aku mah gak sedih ya Allah. Karena ada engkau yang paling sayang sama diriku tuh. Jadi ngerasain nikmat dalam sholat. Jadi terburu-buru sholat teh. Allahu Akbar. Itu gitu. Nikmat sholat teh. Alhamdulillahirabbil alamin dihayati naon maksudna Ar-Rahmanir-Rahim dihayati. Eta aya saha ngalewatna. Jadi nikmat rukunya. Subhanallah azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung gitu. Itu pak nikmat. Karena bagi dia sholat itu kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Status hari Sabtu tah. Sholat itu kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Betul apa betul? Berarti yang butuh sholatnya kita apa Allah? Kita. Kalau yang gak sholat itu yang rugi Allah apa kita? Kita yang rugi kalau gak sholat. Hatinya terbelenggu, hatinya jadi sempit, hidup rumit, riweuh, rungkad. Pabelit hidup nate. Nah, dia tidak menemukan sholat sebagai jawabannya. Maka apa kata Nabi? Arihni bis sholat. Istirahatkan aku dengan sholat. Ya Rob. Yang wajib jaga. Yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Yang wajib dijaga. Yang sunnah ditambah. Jelas? Yang 3. Kalau lagi gelisah, lagi sedih. Baca Al-Quran. Tuh apa? Membaca Al-Quran. Bunda sayang, Al-Quran teh tempat healing. Pesan cintanya Allah. Bunda dulu waktu masih surat-suratan. Di surat sama pacar bunda, seneng apa enggak? Ya Allah, surat. Dapat surat. Dan biasanya bunda, kalau bunda lagi berantem sama bunda dulu. Untuk ngelembutin hati gimana? Ingat masa-masa awal ketika dia mencintai kita kan. Buka lagi suratnya, laminating, fotokopi, bagikan di majelis taklim. Surat cinta. Berarti di Quran ada pesan cinta dari siapa? Allah. Makanya ini tips ya. Kadang begini. Kalau bunda sedang buntu, menemukan jalan keluar dari setiap persoalan, udah random aja. Ambil air wudhu, sholat, Quran. Buka aja yang mana bagiannya. Itu kadang-kadang bunda baca artinya menemukan jawabannya di situ. Makanya Ahilman tuh merasa bahwa kedekatan sama Quran itu bunda akan mengantarkan kebaikan. Semua dengan izin Allah ya, yang dekat dengan Quran memiliki interaksi dengan Al-Quran. Dengan izin Allah, Allah berikan banyak kebaikan dalam hidupnya. Karena apapun yang nempel sama Quran pasti ada kebaikan. Makanya Ahilman sangat menjaga Majelis Ta'lim As-Sakinah dengan program tahsinnya. Dengan kegiatan belajar Qurannya. Karena itu yang akan ngikat kita. Ada tahsinnya. Maka izin Allah ya bunda yang belum sempat belajar tahsin. Belum belajar misalnya belum bisa baca bahasa Arab, Iqra, sok ikut. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itu di situ kuncinya. Kan kalau taklim begini sama paling sebulan 2 kali kan di As-Sakinah kan. Waktunya sangat gitu. Tapi kalau bunda belajar tahsin, belajar Quran, itu yang ngiket dan itu yang akan menjadikan kita mendapatkan jalan keluar itu. Maka baca Quran. Terus sedang gelisah baca Quran, lagi sedih baca Quran. Sama dengan datang taklim, kajian. Bunda taklim seperti ini menenangkan atau tidak?
Membahagiakan tidak? Ini kan ketenangan yang Allah kasih buat kita. Ada orang yang bisa ngerasain tenang ketika ngaji. Itu nikmat. Karena ada orang yang gelisah ketika ngaji. Ada nggak? Ada. Jam sabab beresna itunya can beres-beres wae ngaji teh. Ada. Tapi ada orang yang kok makin tenang ya. Ya, sep ya. Kok mau lagi ya? Can bubar geus nanya. Ira ngaji deuinya. Belum selesai udah pengen datang lagi. Coba. Ada nggak yang begitu? Itu yang apa? Allah. Ada yang begitu nggak? Sampai rumah, coba. Kan suka ada strum ya. Coba, Bunda tuh habis ngaji nih. Suka nempel kan? Biasanya sehari, 2 hari, 3 hari masih kena bager tah. Kaituna poho deui kan? Cas deui, deui. Punten, izin ya. Bunda kan sama AA udah berapa tahun mungkin ketemu ya. Ada yang udah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Diputer-puter, ketemunya di situ. Memang hati ini butuh dicas. Maka taklim itu bukan hanya nambahin ilmu jadi pinter, tapi hati jadi lembut. Kalau ilmu jadi pinter mah, YouTube lebih pinter dibanding. Betul? Kalau cuma lebih pinter, Google semuanya ada. Tapi hati, Bunda di rumah tangga nggak salah, datang taklim aja, duduk aja. Naon duduk we. Duduk aja. Duduk dengerin tiba-tiba nyes nangis. Bener nggak? Kadang Bunda nggak usah nyeritain, udah tahu aja wajah bermasalah semua ini mah. Bunda nggak mau curhat. Datang taklim, duduk, gek, duduk. Awalnya malu, awalnya di belakang deket pintu. Cicing sare gitunya. Datang heula sendiri awalnya sendiri. Merenung. Itu kan momentum yang Allah kasih sama kita. Betul? Maka nanti kalau dia sudah terbiasa membaca Quran, masuk yang keempat. Memanjatkan doa sama Allah. Memanjatkan doa. Jadi Bunda, yang bisa menenangkan hati kita pas lagi itu apa? Doa. Doa itu seperti payung. Payung itu tidak bisa menghentikan hujan, tapi payung melindungi tubuhmu dari air hujan. Itulah doa. Doa itu tidak membuat masalahmu hilang, tapi dengan doa membuatmu lebih tenang ketika dilanda dengan masalah. Maka tolong catat ini ya. Ada 4 doa. Ada dalam Al-Quran dengan izin Allah yang bisa jadi obat kesedihan. Ada berapa? Ada 4. 1, surat Al-Baqarah ayat 201. 2, surat Al-Baqarah ayat 250. 3, surat Al-Kahfi ayat 10. 4, surat Toha ayat 25 sampai 28. 4 doa yang ada dalam Al-Quran dengan izin Allah bisa menjadi obat saat kita. 1, surat Al-Baqarah ayat 201. 2, surat Al-Baqarah ayat 210. 3, surat Al-Kahfi ayat 10. 4, surat Toha ayat 25 sampai 28. Sok dibuka. Yakin yang ayat pertama Bunda sudah hafal semua. Hafal tuh kira-kira? Sok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafal tuh? Eta teh aya dina surat Al-Baqarah ayat 201. Hanya kita nggak tahu selama ininya. Nyanya asal apalnya nah, tahu. Sok yang kedua buka surat Al-Baqarah ayat 210.
50. Ada ayatnya? Ya. A baca sekali, Bunda Teteh sayang baca sekali ya. Rabbana afrigh alaina son wa thabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Nah, ini di antara ayat doa juga agar kita diberikan kesabaran kan? Rabbana ya Allah afrigh alaina, limpah kepada kami sobron, kesabaran, wa thabbit aqdamana, dan tetapkan langkah kami, wangsurna, dan tolonglah kami alal kafirin, menghadapi orang-orang yang kafir. Dikasih apa? Sabar sama Allah. Yang ketiga surat apa? Al-Kahfi ayat 10. A juga yakin Bunda sudah hafal doa ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana amrina rasyada. Kita minta sama Allah, di balik kesedihan yang kita terima, Allah tambah sayang sama kita. Dan yang surat Toha ayat 25 sampai 28. Ini doanya Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun kan. Rasrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbisrah li sodri, ya Allah lapangkan dadaku. Betul? Rabbisrah li sodri. Terus wa yassir, mudahkan urusanku. Terus wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan kekakuan dalam lisanku, dalam ucapanku ya. Yafqahu qawli, semoga orang bisa memahami perkataanku. Minta dilapangin dadanya, dilapangin hati, mudahin urusannya. 4 doa yang ada dalam Al-Quran. Coba Bunda teramalkan ya 4 doa ini ya, agar kita bisa lepas dari yang namanya kedihan. Yang kelima, kalau sedang sedih. Yang kelima, perbanyak solawat dan zikir. Apa? Solawat dan zikir. Nah, di antara solawat ya yang bisa melembutkan hati adalah solawat Jibril yang sering Ahilman bawa kalau di awal taklim tuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Ini solawat Jibril bikin hati kita jadi lebih lembut tuh. Makanya kalau lagi kan biasanya diawali dengan itu. Minimal yang lagi sedih jadi bahagia hatinya. Lagi tenang terus tambah baik dalam hidupnya. Zikir. Zikirnya apa Ustaz? Thayyibah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh dibacain itu. Misalnya Bunda doa nih, salah satunya ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Atau hasbi rabbi jalla. Kan sering Ahilman baca juga tuh. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi
ghairullah Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Banyakin sholawat, banyakin zikir. Karena yang bisa melembut kita sholawat sama zikir. Jelas? Masuk sekarang 6, 7, 8. Ini prakteknya yang Nabi lakukan. Yang keenam, itu kalau sedang sedih, sering melihat sesuatu. Ya, Nabi melihat dedaunan yang hijau. Tuh. Lihat apa? Dedaunan yang hijau. Kumaha maksudnya AA? Tinggal jukut kumaha maksudnya teh. Maka itu adalah Bunda lihat banyak kebaikan dari Allah daripada lihat sesuatu yang menyedihkan hati kita. Jadi ganti fokus. Kalau Bunda sedih pada bab yang ini, Bunda ingat pada kebaikan Allah yang diberikan sama kita. Jelas? Jadi termasuk juga boleh misalnya ke tempat yang Bunda itu jadi bikin bisa segar, silahkan. Jadi lihat yang hijau-hijau, tapi ulah maksakan. Nuriwo maksakan. Maksudnya melihat dedaunan yang hijau itu melihat kebaikan yang Allah berikan dalam hidup kita. Yang keempat, yang ketujuh, mendengar deruan air mengalir. Apa? Mendengar apa ya? Gemercik air. Hanya gemercik air mengalir. Mana mengalir gemercik kumasi. Gemercik atau deruan air yang mengalir gitu. Berarti lihat, kalau dilihat dari healing kan, iya ke gunung, iya ke laut ya. Ya, maksudnya apa? AA mendengar gemercik deruan air itu, sibukkanlah dengan aktivitas yang bisa kamu lupa sama kesedihan kamu. Ulah cicing wae di kamar. Ulah cicing wae di imah. Lamun lagi sedih keluar. Sibuk. Ibu, kalau lagi sedih, kita ngurung di kamar, tambah sedih enggak? Teboga batur urang mah. Ya, keluar. Kadang kesedihan kita tidak semengkhawatirkan yang kita pikirkan. Betul? Datang ngaji, datang taklim, ketemu orang. Tapi Ustadz, abi mah hoream ditanya-tanya ku batur. Emang mana sah ditanya-tanya? Public figure lain, artis lain. Tiis we. Bunda datang gak bawa teman, pulang ketemu teman, yakin. Betul gak? Makanya ini pelajaran bagi Bunda. Lamun Bunda taklim, wajib pulang nih punya teman baru. Ulah jeung si eta-eta wae. Iya mah da jeung si eta we. Lanya jeung si eta. Senam jeung si eta. Arisan jeung si eta. Ngagosip ngaji ngomongkeun batur. Ulah jeung si eta wae. Makanya Bunda cek nih, kiri kanan udah kenal apa belum? Depan belakang udah kenal apa belum? Toel atau toel? Mama Zaha ngobrol. Ini jempling wae ieu teh. Ngobrol, nanya. Jangan-jangan Bunda udah ngaji bertahun-tahun belum kenal coba. Nih, Sakinah udah kenal belum? Nanya, cicing wae ieu mah. Kudu kenal sama jamaah teh. Bunda Hilman kenal teu? Nanya atuh cicing wae. Bunda izin Allah ya, AA mah ngerasa walaupun Bunda dengan AA mungkin agak ngerasa deket banget. Bunda ngerasa gitu gak sih? Enggak tahu apa AA doang yang kegeeran gitu. AA sama Bunda tuh kayak deket gitu. Jadi ama ibu-ibu Bogor tuh kayak di dalam hati gitu.
Makanya ama nyeri hati disebut Ustad mah cenah favorit emak-emak Bogor teu nanaon. Memang fakta. Ama cenah jamaahna akhwat semua bae daripada eueuh. Bener teh geus bae. Sok teu lieur kadang-kadangnya. Ustad Hilman mah cenah jamaahna perempuan semua, akhwat ibu-ibu favorit emak-emak Bogor. Alhamdulillah. Ada yang suka sama. Makanya kalau brong gitu ya ibu-ibu, ya gak apa-apa. Bunda, cinta itu tak harus memiliki. Ya. Bunda, kadang tak harus memiliki saya. Yang penting bunda mendapatkan cinta dari saya. Betul? Saling doain, bener gak? Makanya kalau orang udah bersahabat dalam kebaikan, itu cirinya tuh seperti ikatan cinta. Kumaha ikatan cinta teh nyakit jauh di mata dekat di doa. Aku merindu, ku ingin kau tahu tanpa Jadi mendengar gemercik dan deruan air maksudnya apa? Sibuk aktivitas, ketemu orang, punya kenalan, betul? Puntennya, kalau bunda udah taklim tapi nggak nambah teman, kayaknya ada yang perlu dievaluasi. Dan yang lucu, bunda taklim malah teman jadi hilang. Nah, itu keterlaluan juga tuh. Makanya keterlaluan tuh. Kan harusnya dengan taklim makin kuat ukhuwahnya, betul? Ini mah taklim jadi malah saling benci, saling jauhan. Sok ulah sampai gitu. Karena ada bahasa akrab sama kamu tehnya. Ari pas dulu balanya akrab. Pas arisan akrab. Ari pas senam jumba akrab. Ari pas taklim tak akrab. Bukankah taklim ini harus mengakrabkan? Betul? Sok lembutin hati, kenalin sama kiri kanannya. Tanya, "Ece di mana?" Ciomas, di mana Ciomas? Tadi pila Ciomas, Allah blok sabaraha. Jadi mana abi ge sami pila Ciomas? Nah, menit acan pernah katinggal. Nya abi mah sibuk wae ngaos wae tiap hari oge abi. Mulai ya. Abi mah ngaos wae tiap hari oge. Ari ece ngaosna abi mah ngan ngaos teh pas Ustad Hilman we ngaos teh da abi mah. Pak Ustad Hilman bae nya da aku mah Ustad teh favorit pisan aku mah. Jadi abi mah ngaos teh pas Ustad we gitu. Oh jadi nu lain mah henteu. Henteu abi mah nu lain mah. Nah, nya da sok kitu we da yung Ustad Hilman we abi mah. Nah, mulai dia nanya, "Oh, ece sok ngaos sareng saangkat kadang nyalira atau kayak orang nebeng abinya ka ece nya." Ieu tinggal kenal gitu. Nah gitu. Jadi aya we cara kita tidak dapat pahala. Betul? Sok sibuk dengan aktivitas. Jangan terus di rumah. Dan yang terakhir, kalau kita lagi sedih, apa? Carilah teman, sahabat yang baik. Nyari yang positif vibes. Positif apa? Vibes. Yang nyenengin. Lihat keceriaan orang, lihat orang. Bunda punten ya, kalau pas ngisi taklim tuh ada sedih apa, ada ketawanya, sengaja. Beh bunda tuh stres teuing atuh. Keur madi imah loba ngaji jadi loba masalah kieu. Sariweuh kieu ngaji teh nya euy nya mun asa lieur kieu. Nah, saya mah enggak mau bunda gitu teh. Saya mah mau bunda teh datang senyum, senang ya, engke pulang ceurik gitu kan nangis. Enggak apa-apa. Jadi ada kebahagiaan yang bisa bunda rasakan. 8 tips sikap ketika sedang sedih. Yang pertama, berhusnuzon kepada Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, baca Al-Quran. 4, memanjatkan doa. 5, perbanyak sholawat dan zikir. 6, melihat dedaunan yang maksudnya apa?
fokus dengan kebaikan agar bisa melupakan keburukan. Yang ketujuh, mendengar deruan air yang mengalir, sibukkan diri dengan aktivitas. Dan yang kedelapan, carilah teman atau sahabat yang baik yang bisa membahagiakan. Ya, 8 ini mudah-mudahan yang lagi sedih Allah berikan jawabannya insya Allah ya. Cara atau sikap hadapi kesedihan. Jelas sampai di sini? Jelas? Ada manfaatnya? Insya Allah.